Saat Edelweiss menangis dan memohon, dengan suara yang gemetaran, menunjukkan betapa dia sangat lemah juga sama sekali tidak bersalah, tidak ada yang mau mendengarkannya. Malahan tangisan itu dianggap sebagai bahan tertawaan, mereka sedang berembuk siapa yang harus lebih dulu melakukannya. Aku yang akan melakukannya lebih dulu. Tidak, harus aku. Aku yang lebih dulu mengincarnya. Hei, kalian sudah tidak menghormati aku lagi, aku adalah bos kalian, tentu saja boslah yang harus lebih pertama melakukannya. Setelah aku melakukannya, barulah giliran kalian. Iya kan nona cantik? Bisik salah seorang lelaki bertato yang datang mendekat dan menyeringai. Dia adalah bos dari komplotan kecil ini, dia merasa dia yang pertama harus melakukannya sebab dia adalah bosnya. Edelweiss tak lagi mampu mendengar itu semua, dia menunduk dengan tatapan yang kabur, karena bola matanya dipenuhi oleh air mata. Hatinya begitu remuk, tidak ada orang yang benar-benar mau mendengarkannya, hanya karena dia adalah orang yang tidak mampu, dia harus melewati ini semua. Tidak adil. Terlalu menyakitkan. Tidak ada yang mendengarku, semesta ini terlalu kejam, memangnya apa salahku? Dibandingkan aku dilecehkan seperti ini, dibandingkan merasakan ini, bukankah sebaiknya aku mati saja? Ya, mati saja. Itu lebih baik, sejak awal aku memang ingin mati. Benaknya merasa sudah tidak memiliki harapan lagi. Harapan dan cahaya hidupnya semakin redup, dia telah tercambuk oleh pahitnya hidup dan betapa keadilan itu tidak akan pernah berlaku jika seseorang itu tidak memiliki apapun. Hei, perlihatkan padaku wajah cantikmu, bisik bos dari para bandit itu pada Edelweiss. Dia meraih dagunya dan melihat wajah cantik yang sangat pucat itu. Wajah pucat yang menunjukkan penderitaan yang sangat pilu. Siapapun yang melihatnya pastilah kasihan, akan tetapi semua orang yang ada di ruangan ini adalah bandit yang tidak memiliki hati, mereka tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Edelweiss. Selagi Edelweiss mampu memberikan mereka kepuasan maka itulah yang penting. Cantik sekali. Terlalu cantik. Aku akan bertanya padamu, bagaimana jika menjadi simpananku, kau tidak perlu merasakan ini semua. Aku ingin kau melayaniku setiap malam, bagaimana gadis cantik? Bisik lelaki itu benar-benar membuat Edelweiss sudah muak, sejak awal dia sudah tahu semua lelaki itu brengsek kecuali ayahnya. Edelweiss kemudian menatap Nanar dengan air mata yang terus berjatuhan, tubuhnya yang menggigil karena basuhan air dingin, membuat suaranya juga ikut bergetar. Menjijikkan. Lebih baik aku mati. Seru Edelweiss sekuat tenaganya, namun suaranya seolah habis, sehingga suara yang ia kira nyaring hanya terdengar seperti bisikan saja. Kau. Geram bandit itu murka, dia tidak akan melepaskan Edelweiss karena Edelweiss telah menghinanya. Malam ini kau akan berteriak karena kesakitan, karena sudah menghinaku. Geram lelaki itu masih mencengkeram dagu Edelweiss, namun saat itulah dia syok saat ada darah keluar dari mulut Edelweiss. Rupanya Edelweiss mencoba menggigit lidahnya sendiri agar dia mati dan tidak merasakan derita ini lagi. Kau. Bandit itu tentu saja semakin murka, dia langsung mencengkeram kedua pipi Edelweiss agar Edelweiss tak lagi bisa menggigit lidahnya. Minta kain. Gadis ini mau bunuh diri, dia belum bisa mati sebelum kita menikmatinya. Seru bandit itu membuat Edelweiss meronta-ronta namun segalanya sia-sia. Rencananya yang hendak mengakhiri segalanya itu ternyata gagal lagi, dia kesakitan dan dia tidak mau hal ini. Biarkan aku mati. Aku tidak mau dilecehkan oleh para sampah seperti kalian. Apa salahku? Teriak Edelweiss namun saat itu kain langsung menyumpal mulutnya sehingga dia tidak bisa bersuara lagi. Hahaha. Bodoh. Seru lelaki itu yang diikuti tawa oleh orang lain. Tawa mereka menggema di kepala Edelweiss, dia ketakutan setengah mati, dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Siapapun tolong aku mohon. Siapapun, tolong aku.
Edelweiss berteriak dalam dirinya, dia berteriak meminta tolong, batinnya meronta-ronta, dia merasa hal ini sangat menakutkan dan menjijikkan di saat yang bersamaan. Di sisi lain, Akram merasa segalanya menjadi semakin aneh, jantungnya juga berpacu dengan sangat cepat, dia memiliki firasat yang sangat tidak enak. Bagaimanapun, benang merah di antara Akram dan Edelweiss telah terjalin sebelum mereka ketahui, sebelum mereka bertemu. Satu sama lain di antara keduanya akan memiliki firasat yang kuat. "Bos, kita sudah tiba," seru anak buah Akram di mana mereka sudah sampai di tepi danau. Di sana ada rumah yang dibuat tepat di atas tepi danau. Ada 2 mobil juga terparkir di sana, satu mobil hitam dan yang satunya lagi berwarna silver. Jantung Akram merasa semakin tidak tenang, dia langsung keluar dari mobil dan berlari ke arah rumah panggung itu. "Bos!" seru para anak buahnya namun sama sekali tidak digubris oleh Akram. Geledah kedua mobil itu. Perintah Akram sangat yakin, pasti Edelweiss ada di dalam rumah itu. "Kau harus baik-baik saja," bisik Akram tidak menyadari jika dia sangat ketakutan, dia belum pernah ketakutan seperti ini. Dia yang tidak memiliki hati dan tidak memiliki perasaan, dia merasakan berbagai perasaan akhir-akhir ini. Dan saat ini, dia merasakan perasaan yang sangat takut. Di saat Akram berlari ke arah rumah panggung, "Baiklah, mari kita mulai gadis cantik, kau pasti senang dengan ini," bisik lelaki itu membuat Edelweiss menangis dengan keras, dia meronta-ronta sampai tangannya benar-benar terluka dan semakin berdarah. Pergelangan kakinya juga sama. Tetapi tidak ada suara yang keluar karena mulutnya disumpal oleh kain. Namun sebelum lelaki itu berhasil membuka bajunya sendiri, pintu rumah itu telah roboh ditendang oleh seseorang. Semuanya tentu saja terkejut, begitu pula dengan Edelweiss. Semua orang yang ada di ruangan itu secara bersama melihat ke arah pintu. "Siapa ini yang berani mengganggu kita? Apakah dia mau mati, habis ini?" Bos dari para bandit itu belum memperhatikan wajah lelaki yang berdiri dengan nafas yang berat di depan pintu. Namun setelah ia perhatikan, jantungnya seperti berhenti berdetak, suhu tubuhnya menjadi dingin, mereka semua membeku dan hanya satu kata yang ada di dalam benak mereka saat ini. Yaitu mereka akan mati oleh lelaki itu, lelaki paling mengerikan dan menakutkan yang pernah mereka bayangkan ada di hadapan mereka. Itulah Akram Granddawn. Akram melihat keadaan Edelweiss, sungguh menyedihkan, darahnya terlihat begitu jelas, tubuhnya yang basah kuyup dan wajah pucatnya. Setiap air mata yang keluar, seperti sebuah pedang yang menusuk dirinya. "Ah, ternyata benar aku tidak suka air matanya," bisik Akram menyadari hal ini. Dia tidak bisa melihat air mata gadis itu. Perasaan ini, perasaan takut akan kehilangan ini, entah sejak kapan dia bisa merasakannya, tetapi Akram bisa menyadari jika untuk pertama kalinya, dia ketakutan setengah mati. Dia takut jikalau terjadi sesuatu yang buruk pada gadis itu, gadis yang baru saja ia kenali tetapi memberikan begitu banyak kejutan bagi dirinya. Dengan nafas terengah-engah, dia berhasil membuka pintu yang terkunci dengan mudah. Saat itu, di malam yang begitu dingin, ketika rembulan menyinari ruangan mengintip dari jendela yang terbuka lebar. Akram melihat Edelweiss, terlihat begitu menderita, tubuhnya yang kurus itu menggigil, tangan dan kakinya diikat, air matanya mengalir tiada henti. Mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara karena ada kain di sana. Ada rasa sakit yang begitu hebat dirasakan oleh Akram ketika melihat itu. Langkah kakinya melangkah lurus ke arah Edelweiss, gadis lemah yang ia kira hanya akan menjadi gadis mainan kecil baginya. Dia meraih kain yang ada di mulutnya, saat itu Akram juga melihat ada darah di bibirnya, menandakan Edelweiss telah menggigit lidahnya sendiri demi bisa lepas dari para bandit itu. Edelweiss hanya bisa menangis, dia menangis terseduh-seduh, matanya hanya bisa melihat nanar ke arah Akram, dia menangis dengan kuat. Seolah mengatakan pada lelaki itu, "Mengapa baru datang, aku terluka sekali."
Seolah-olah Edelweiss mengatakan itu, tetapi dia hanya bisa menangis dengan wajahnya yang pucat sekali. Akram, seorang bos mafia berdarah dingin, yang dijuluki sebagai monster karena tidak memiliki hati, dia menunjukkan kasih sayang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia menunduk dan mengusap rambut Edelweiss, dia bersedih untuknya. "Sayang, apa yang sudah kau lakukan padaku?" Bisik Akram mengecup keningnya, ucapan yang membuat Edelweiss bingung namun tak terlalu ia pikirkan karena dia saat ini merasa sangat ketakutan dan kesakitan. "Ini gila, dia kan Tuan Akram Granddawn, seorang penguasa yang terkenal, dia adalah seorang bos mafia. Mengapa dia ada di sini? Dan lagi, mengapa dia yang dikatakan adalah monster yang tidak memiliki hati terlihat sangat lembut dan penuh kasih pada gadis itu? Ada apa semua ini? Apapun itu sebaiknya aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Jika tidak aku akan mati di sini." Benak bos dari para bandit itu merasa syok dan membeku saat Akram benar-benar ada di dekat mereka. Seorang bos mafia yang sangat terkenal dan ditakuti, seorang pengusaha paling tersohor yang dikenal tidak memiliki hati. Saat itu, Akram melepaskan ikatan tangan dan kaki Edelweiss, luka yang terlihat di sana menyayat hati lelaki itu. Tetapi dia tidak berhenti, setelah ia melepaskan ikatan tali, dia segera melepaskan jasnya dan menutupi tubuh Edelweiss yang menggigil. Edelweiss diam saja sejak tadi, dia masih merasa ketakutan setengah mati, tangannya yang sudah terlepas tidak bisa berhenti gemetaran. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana lelaki bejat tadi menggenggam dagunya. Rasanya dia ingin muntah, dia merasa hal ini akan membuatnya trauma berat, dia tidak ingin hal itu sampai terjadi. Sedangkan Akram, setelah melepaskan Edelweiss, dia langsung menggendong gadis itu di tangannya. Tak ada satu patah kata pun yang terucap, akan tetapi saat ia berdiri dan menoleh ke arah bos para bandit itu, matanya benar-benar setajam pisau. Mata itu seolah bisa menunjukkan kengerian yang akan diterima oleh orang-orang yang melukai Edelweiss. Bos bandit itu terperanjat kaget, dia tersungkur hanya dengan tatapan yang dingin dan menusuk itu, dia tidak mampu berdiri. Hanya satu yang ada di benaknya, ialah dia akan segera mati. Hanya dalam waktu singkat, lelaki yang begitu hebat dan kuat itu meletakkan Edelweiss duduk di kursi mobil, dia segera mengambil selimut yang memang tersedia di mobil dan menutupi tubuh Edelweiss. "Tunggu sebentar ya sayang, hanya 5 menit. Aku akan segera kembali," bisik Akram mengecup kening gadis itu lagi, entah apa yang terjadi akan tetapi dia bersikap lembut sekali. Namun nada suaranya bergetar hebat, seolah menahan amarah yang sangat besar. Edelweiss menganggukkan kepalanya, dia tidak mau membuka matanya, dia memejamkan matanya, dia ingin apa yang ia rasakan barusan adalah mimpi. Dia tidak ingin hal ini menjadi kenyataan dan akan sangat menyakiti hatinya. Akram segera beranjak ke dalam rumah itu, tetapi sebelum dia masuk, anak buahnya segera melapor. "Bos, ada seorang wanita parubaya bersama supirnya ditemukan di mobil yang satunya lagi, apa yang harus kami lakukan bos?" tanya anak buahnya itu. Saat itu Akram melihat seorang wanita parubaya yang sudah ditahan oleh anak buahnya. "Tahan dan bawa dia ke mansion dekat pantai. Aku akan membereskan ini secara pribadi." Perintah Akram segera dituruti oleh anak buahnya. Akram sebenarnya bisa saja meminta anak buahnya untuk mengurus para bandit yang ada di rumah kosong itu, akan tetapi kali ini dia turun langsung dan akan menggunakan tangannya sendiri menghabisi mereka semua. Langkah kakinya terdengar semakin nyaring, membuat semua orang yang ada di ruangan semakin takut, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Jadi saat Akram masuk, bos dari para bandit itu langsung berlutut yang dimana segera diikuti oleh yang lain. "Mohon ampuni saya Tuan, saya bersalah, saya hanya disuruh oleh wanita itu melakukan ini, ampuni saya Tuan," seru lelaki itu membuat Akram menyeringai tajam, dia melihat tangan lelaki itu yang tadi menggenggam dagu Edelweiss. Dan,
Tendangan yang sangat keras mengenai tangan lelaki itu sampai patah. "Aoh!" Dia berteriak karena rasanya sungguh sakit sekali. Tangan kotor itu berani sekali menggenggam dagu wanita itu. "Akan aku patahkan, tangan itu tidak akan bisa kau gunakan lagi." Bisik Akram segera mengeluarkan senjata api dari kantungnya. Para bandit itu tentu saja ketakutan setengah mati, mereka benar-benar diambang kematian, mereka berteriak menangis histeris, mereka meminta ampun sejati-jatinya. Akan tetapi lelaki yang bernama Akram ini tidak memiliki belas kasihan, apalagi setelah melihat apa yang telah mereka lakukan pada Edelweiss. "Jangan bunuh saya Tuan. Tolong Tuan, jangan bunuh saya," seru mereka memohon ampun. Lalu saat mendengar itu Akram menyeringai tajam. Dia benar-benar terlihat sangat dingin dan mengerikan. Lalu ucapannya mengejutkan semua orang, membuat mereka jauh lebih ketakutan lagi. "Aku tidak akan membunuh kalian, aku akan membiarkan kalian hidup, tanpa tangan dan kaki, tanpa bisa bicara dan melakukan apapun. Aku akan membuat kalian memohon untuk kematian," bisik Akram menyeringai tajam dan, dor. Tembakan bertubi-tubi segera mengenai semua bandit itu, tetapi hanya di bagian tangan dan kaki. Akram sengaja melakukan itu agar tangan dan kaki mereka tidak akan bisa digunakannya lagi. Olivia belum pernah setakut ini sebelumnya, dia kebingungan ketika tiba-tiba saja ada segerombolan orang datang dan meringkusnya. Lalu saat dia hendak bertindak dan menyombongkan namanya, matanya terbelalak saat melihat dengan jelas jika Akram Granddawn yang selama ini hanya bisa ia lihat melalui majalah bisnis atau melalui televisi tengah menggendong Edelweiss dan membawanya dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin. Jelas-jelas Edelweiss hanyalah seorang pelayan di sana. Pelacur itu, kenapa dia selalu memiliki nasib baik? Sialan. Geramnya marah sekali, akan tetapi dia juga ketakutan di saat yang bersamaan. Di mana dia seolah menunggu gilirannya untuk merasakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hanya dalam beberapa menit, Akram sudah keluar dari dalam rumah itu, tangannya terlihat terciprat darah yang membuat tampilannya kian mengerikan. Mata Olivia segera melebar, tubuhnya menjadi dingin dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tatapan lelaki yang bernama Akram itu sungguh mengerikan dan dingin sekali. "Bawa dia dan semua orang yang ada di dalam sana ke mansionku." Perintah Akram Granddawn segera berlalu, langkah kakinya begitu cepat menuju mobil di mana Edelweiss berada. Rasa sakit yang berada di sekujur tubuhnya, kedinginan dan rasa perih, Edelweiss masih saja tidak mengerti mengapa dia harus mengalami ini semua. Mengapa dia pantas mendapatkan ini semua, seolah dia bukanlah manusia yang berharga dan memiliki hati. Dia bersandar di kursi mobil, matanya melihat ke arah danau yang disinai rembulan malam itu, sampai pandangannya dihalangi oleh seseorang. Akram telah datang, dengan ekspresinya yang tidak dikenali oleh Edelweiss. Lelaki ini, dia juga sama, dia memaksaku berada di sisinya. Dia juga sama mengerikannya, akan tetapi kenapa aku merasa lega saat dia datang tadi, saat dia memelukku dan membawaku pergi. Apakah harapan ini sudah tumbuh tanpa aku ketahui? Harapan yang akan membawaku ke jurang penderitaan. Edelweiss tidak mengenali dirinya lagi, dia tidak mengerti mengapa dia lega saat Akram tadi datang membawanya. Padahal Akram sama saja, lelaki ini juga memaksanya tanpa mementingkan keinginan Edelweiss. "Cepat ke mansionku." Suara Akram terdengar menekan juga parau, dia meraih bahu Edelweiss dan membuatnya bersandar di dadanya. Tangannya tidak terasa kasar dan menekan kali ini, tangan kokoh itu terasa sangat lembut dan hangat. Akram tidak bisa melihat Edelweiss dalam keadaan seperti ini, seolah-olah dia pernah melihat sesuatu hal yang sama sebelumnya akan tetapi ia lupa. Sekilas diingatnya terlihat seorang wanita paruh baya yang berdarah-darah, memeluknya namun semuanya menjadi gelap lagi. Akram lupa semuanya, dia tidak terlalu ingat kenangan masa kecilnya kecuali pesan ibunya yang menekankan jika dia adalah monster yang tidak memiliki hati.
Jika Akram harus menjadi monster tak berhati demi bisa menguasai semuanya dan bertahan hidup. Hanya itu yang ia ingat, dan selebihnya semuanya menjadi misteri. Hanya dalam waktu singkat, keduanya sudah sampai di mansion Akram yang dekat dengan tebing yang langsung menuju pantai. Di sana Amora dan beberapa bawahannya sudah siap sedia. Akram sudah memberitahu Amora sebelumnya jika dia harus membawa peralatan lengkap untuk mengobati Edelweiss. Sebagian anggota Amora juga akan membereskan Olivia. Akram ingin semua yang terlibat dalam penjebakan Edelweiss mendapatkan ganjaran yang sepantasnya. Kenapa gadis ini begitu penting di dalam hidup bos? Siapa sebenarnya kau gadis muda? Mampu membuat bos sampai seperti ini? Mungkin Drake benar, kau akan menjadi kelemahan paling fatal yang akan pernah dimiliki oleh bos. Apalagi kau begitu ringkih seperti ini. Amora mengobati Edelweiss tetapi dia juga sudah mulai waspada seperti halnya Drake. Dia tentu tidak mau bosnya jatuh hanya karena satu orang gadis saja. Antara kau yang harus menjadi kuat, atau kau akan lenyap dengan cepat, hidupmu benar-benar tidak akan pernah sama lagi, bisik Amora sudah selesai mengobati Edelweiss, lukanya tidak parah akan tetapi Amora menyadarinya jika gadis ini memiliki luka batin yang sangat parah. Bahkan saat ia terlelap, tangannya masih bergetar dan dia tidak berhenti meringis karena bermimpi sesuatu yang sangat buruk. Di sisi yang sama, Akram tengah mendapatkan laporan dari Drake mengenai CCTV ruangan Edelweiss yang tiba-tiba saja mati seolah disengaja. Bahkan CCTV di sekitar ruangan Edelweiss juga sengaja dimatikan, yang artinya pelaku yang menjebak Edelweiss sampai keluar dan memakai pakaian pelayan pasti adalah orang yang mengenal kediaman Akram. Baiklah, aku sepertinya sudah tahu siapa pelakunya, Edelweiss juga pasti sudah tahu siapa yang menjebaknya. Untuk malam ini, biarkan saja dulu, aku memiliki hukuman khusus untuknya, seru Akram sudah tahu apa yang harus ia lakukan agar Faya berhenti melakukan hal yang tidak penting. Faya sudah melewati batas kali ini, dan Akram benci mainannya yang seharusnya memainkan perannya sendiri mencoba melenceng dari yang ia harapkan. Bahkan jika itu Faya sekalipun. Hanya Faya yang memiliki akses untuk mematikan CCTV, dia juga memiliki kendali penuh atas semua pelayan, wanita itu benar-benar telah meremehkan aku, lihat saja apa yang akan terjadi. Seru Akram mencoba menenangkan dirinya, malam ini dia mengurus sesuatu yang jauh berbeda dari sebelumnya. Seharusnya dia tidak perlu kerepotan untuk mengurus segala sesuatu tentang Edelweiss, akan tetapi dia melakukan ini semua secara tidak sadar dan yang ia tahu hanyalah dia tidak bisa membiarkan gadis itu seperti ini terus. Setelah mendapatkan laporan dari Drake, Akram segera masuk ke dalam ruangan di mana Edelweiss tengah diobati. Bagaimana dengannya? Apakah semuanya baik-baik saja? Seru Akram pada Amora yang sudah membawa perlengkapannya dan hendak keluar dari ruangan. Dia baik-baik saja bos, dia hanya tertidur karena kelelahan, akan tetapi yang dalam keadaan baik hanyalah tubuhnya saja. Sepertinya dia mengalami rasa takut berlebihan sekarang, seru Amora kepada bosnya yang saat ini sama sekali tidak melihat ke arahnya, hanya fokus menatap ke arah Edelweiss. Amora terkejut saat melihat ekspresi bosnya, ekspresi belas kasih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan yang dalam yang belum pernah ia lihat dari bosnya. Bos. Amora hendak menanyakan mengenai perubahan ini, akan tetapi saat ia memanggil Akram. Kau keluarlah, urus wanita yang di ruang bawah tanah itu. Kau tahu kan maksudnya, seru Akram meminta kepada Amora agar mengurus Olivia, di mana maksudnya adalah memberikan siksaan yang akan diingat oleh Olivia seumur hidupnya. Baik bos. Amora segera menurut, dia mengurungkan niatnya menanyakan mengenai mengapa Akram begitu berubah hanya dalam waktu singkat, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Amora segera pergi, Akram duduk di sisi Edelweiss dan dia memerhatikannya dengan sangat lekat. Kau membuatku merasakan rasa takut hari ini mainan kecil, selanjutnya perasaan apa lagi yang akan kau berikan padaku?
Bisik Akram menggenggam tangan Edelweiss yang masih bergetar itu, menunjukkan bahkan saat tidur Edelweiss sama sekali tidak tenang.